Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya Tobi. Kali ini saya bawakan film Prancis rilisan 2023 yang berjudul Dogman, tentang seorang bocah yang sejak kecil dikurung di kandang anjing oleh ayahnya sendiri hingga bertahun-tahun kemudian bocah itu tumbuh menjadi sosok paling berbahaya dan mengerikan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian, seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Cerita dibuka dengan sebuah truk tua yang dihentikan polisi di tengah malam. Pengemudinya pakai wig pirang, riasan tebal, dan gaun merah muda. Tapi yang janggal, pengemudi ini datang dengan penuh luka, tidak punya KTP, menolak keluar dari truk, dan bagian belakang truknya ternyata berisi puluhan anjing yang siap menerkam siapapun yang mendekat. I'm sorry, officer. I left in a dash. Pria itu tetap tenang dan menyalakan udut, lalu dengan santai ditahan polisi. Karena petugas tidak tahu harus menempatkan dia di kategori mana, mereka memanggil seorang psikiater bernama Evelyn Decker, seorang janda yang tinggal dengan bayi laki-laki kecilnya. Di rumah Evelyn sendiri ternyata ada bayang-bayang lain yang sedang mengintai, yaitu mantan pasangannya bernama Melvin, sekaligus ayah biologis bayinya. Melvin dikenal kasar, sedang menjalani rehabilitasi dan sudah dilarang hakim mendekati rumah. Tapi pagi itu ibu Evelyn melihat Melvin berkeliaran di lingkungan dengan pola yang sama persis dengan ayah Evelyn dulu yang juga kasar. Can I help you? Yes, sir. I'm here for the suspect that just arrived. Over here, ma'am. Di ruang interogasi, Evelyn memperkenalkan diri dan meminta nama tersangka, tapi pria itu dengan santainya menyalakan udut, padahal tahu kalau ngudut di tempat itu dilarang. Yang menarik, sebelum menyebut namanya, pria itu justru balik bertanya apakah Evelyn mencintai kehidupan, apakah dia menemukan cinta, apakah dia menikah. Evelyn pun menjawab kalau dia punya bayi dan bercerai. Baru setelah itu pria itu memperkenalkan diri sebagai Douglas atau biasa dipanggil Doug. All right. Dress up. You make up a past. Do you have any children, Douglas? Hundreds. Would you say that you love your dogs more than... Dogs have beauty without vanity, force without insolence, bravery without Yep. ferocity. Well, now that I've answered... They trust humans. Untuk mengetahui kenapa Doug bisa seperti itu, film akan membawa kita ke masa kecil Doug. Dia tinggal bersama ayahnya bernama Mike, ibunya dan kakak laki-lakinya bernama Richie. Pekerjaan Mike adalah menyelenggarakan sabung anjing ilegal, dan supaya pertarungan makin buas dan menghasilkan untung yang lebih besar, anjing-anjing itu sengaja dibuat kelaparan. Kekerasan Mike menyebar ke seluruh penghuni rumah, termasuk ibu Doug yang dimarahi habis-habisan saat ketahuan diam-diam memberi makan anjing-anjing itu. Yang ternyata kasih sayang yang Doug kecil cari ada di kandang anjing itu dari makhluk yang sama-sama lapar sepertinya. Satu-satunya kenangan hangat di rumah itu adalah saat ibunya memasak di dapur sambil memutar musik Eropa lawas dari piringan hitam. Ibunya menari kecil kemudian berbalas senyuman dengan Doug, momen kehangatan keluarga yang sebenarnya bukan hal spesial bagi keluarga pada umumnya. Tapi begitu Mike pulang ke rumah, musik dan keceriaan itu langsung lenyap. Dan sialnya, suatu hari Richie memergoki Doug sedang diam-diam memberi makan dan bermain dengan anjing-anjing itu. Yang lebih menyebalkan lagi, Richie tidak langsung mengadu. Dia menyimpan informasi itu sampai keluarga sedang makan malam bersama, lalu dengan gembira mengadukan adiknya lengkap dengan sumpah kepada Tuhan di depan ayahnya. Mike pun naik darah dan memberi Doug pertanyaan yang sebenarnya jebakan, yaitu apakah Doug mencintai anjing-anjing itu lebih dari keluarganya sendiri. Ibu Doug sempat memohon supaya pertengkaran tidak terjadi di meja makan, tapi Doug kecil dengan polos justru menjawab jujur. I do. This is your family now! Beberapa waktu setelah Doug dipindahkan ke kandang, ibunya datang diam-diam membawa beberapa makanan yang harus dikubur supaya Mike tidak menemukannya. Wajahnya merah dan basah oleh air mata, dan saat itu dia sedang hamil 7 bulan. Dan itu adalah pertemuan terakhir Doug dengan ibunya, karena ibu Doug pun memutuskan pergi meninggalkan rumah itu untuk memberi calon anaknya kehidupan yang lebih baik.
Kemudian kita akan tahu yang ditinggalkan ibunya ternyata bukan cuma kasih sayang dan perlindungan. Dari celah dinding gudang kandang, Doug menemukan tumpukan majalah lama yang dulu disembunyikan sang ibu. Majalah-majalah itulah yang jadi seluruh pendidikan informal Doug, sekaligus jendela kecil ke dunia luar yang nanti melahirkan ketertarikannya pada riasan, kostum, dan musik perempuan-perempuan klasik. Dari semua penderitaan yang sudah dialami Doug, ada yang lebih menyiksa, yaitu saat Richie datang ke kandang menyalahkan adiknya atas kepergian sang ibu. Lalu, Richie pakai tameng agama untuk menekan Doug dengan menyebut adiknya domba tersesat dan menjual ayat-ayat soal pertobatan dan kematian. Sebuah simbol kecil bahwa moral keluarga yang ngaku religius itu sebenarnya sudah jungkir balik karena yang sayang sama Doug bukan keluarga yang menyebut nama Tuhan, melainkan anjing-anjing yang mereka anggap binatang rendah. Suatu hari, salah satu anjing di kandang melahirkan beberapa anak anjing dan Doug menyembunyikannya di antara jerami sambil merawatnya. Seperti biasa, Richie datang untuk merusak segalanya. Melihat Doug mengurus anak-anak anjing itu, dia nampak girang lalu berlari ke dalam rumah untuk mengadu kepada Mike. Dengan amarah yang sudah memuncak, Mike pun datang ke kandang dengan shotgun di tangan dan mengarahkan moncongnya untuk membantai mereka semua. Tapi Doug kecil tidak menyingkir, dia justru menempatkan tubuhnya di depan anjing-anjing itu dan menolak bergerak meskipun Mike berkali-kali memerintah. Sialnya, peluru itu tidak menembus lurus melainkan memutus satu jarinya lalu memantul ke dinding dan meluncur masuk ke sumsum tulang belakang Doug. Setelah tembakan, Richie justru bersikap seolah dia pahlawan, menarik ayahnya menjauh, memberikan sapu tangan kepada Doug yang berdarah dan membuat tanda salib di dada, mendoakannya sambil tetap membiarkan adiknya terbaring sendirian di lantai kandang. Tapi Doug tidak menyerah. Sambil mengikat luka tangannya, dia memasukkan jarinya yang putus ke kantong plastik lalu memanggil salah satu anjing kesayangannya yang bernama Moby. Ingat, Moby ya bukan Toby. Kemudian memintanya untuk membawa potongan jarinya ke polisi. See this? The car in the back. Go, Moby. Anjing pintar itu pun berhasil membawa pasukan polisi sampai ke rumah keluarga Doug. Mike dan Richie diborgol di tempat. Ambulans datang menyelamatkan Doug yang sudah hampir tidak sadarkan diri di kandang, dan tim medis langsung membawanya ke rumah sakit untuk operasi darurat. Sayangnya, posisi peluru itu sangat dekat dengan sumsum sehingga para dokter menolak mengeluarkannya karena risikonya jauh lebih besar. Doug pun resmi jadi pengguna kursi roda seumur hidup dengan satu opsi darurat berupa penyangga logam yang bisa mengunci kakinya untuk berdiri sebentar. Tapi penyangga itu bukan jalan keluar karena setiap langkah yang Doug ambil bisa menggeser peluru lebih dalam dan membunuhnya seketika. Yang paling ironis adalah ayahnya yang dihukum 20 tahun ternyata COD dengan malaikat maut hanya 2 minggu setelah ditahan. Jelas dia tidak punya kapasitas seperti Doug untuk hidup di balik kurungan. Sementara Richie dihukum 12 tahun dan keluar lebih cepat setelah 8 tahun karena perilaku baik. Namun tepat saat dia melangkah keluar dari gerbang penjara, ada satu anjing kesayangan Doug bernama Polly yang sudah menunggu di sana dan bersama beberapa anjing lain mengejar Richie sampai ke ujung geng dan one of my more diligent dogs, Polly, was there waiting for him. Jack outside, okay? Your dogs killed I your got brother. 12, but thanks to God and good behavior, he only served 8. Kembali ke Doug, setelah keluar dari rumah sakit, Doug dikirim ke panti asuhan lalu pindah dari satu panti ke panti lain. Tempatnya memang lebih luas dan nyaman daripada kandang, tapi tanpa anjing-anjingnya, Doug justru merasa lebih kesepian. Sampai akhirnya datang seorang guru drama bernama Salma. Salma tahu Doug suka membaca dan dia memperkenalkan Shakespeare, sang penyair legendaris, ke remaja yang selama ini hanya kenal majalah bekas peninggalan ibunya. Bukan cuman itu, Salma juga mengajarkan Doug cara memakai make up dengan satu prinsip sederhana, yaitu kalau seseorang tidak suka refleksinya di cermin, dia bisa mengubahnya.
Yang Salma kasih ke Doug bukan cuma keterampilan akting, tapi hak untuk menentukan sendiri akan jadi siapa, sesuatu yang tidak pernah dia dapat dari keluarga ataupun panti. Tapi Salma bukan cuma guru, dia juga jadi cinta pertama yang Doug tidak pernah punya keberanian untuk ungkapkan, sampai akhirnya suatu hari Salma pergi dari panti untuk mengejar karir aktingnya. Sepeninggal Salma, Doug terus mengikuti karier perempuan itu lewat artikel dan potongan berita. Dalam keterbatasan, dia juga sempat menyelesaikan kuliah online dan mendapatkan gelar sarjana biologi melalui skripsinya yang meneliti tentang anjing. Yang selanjutnya menjadi alasan kenapa dia begitu paham cara merawat anjing. Lalu suatu hari, Salma berhasil tampil di panggung paling bergengsi, yaitu di Broadway. Di kesempatan itu, Doug pun datang menonton sambil membawa buku berisi seluruh clipping artikel perjalanan karier Salma yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Di backstage, Salma menyambut Doug dengan pelukan hangat, kagum dengan gelar biologinya, dan membaca scrapbook itu dengan tulus. Salma sempat memberi ciuman lembut yang nyaris membuat Doug yakin cintanya akhirnya berbalas. Tapi tak lama setelah ciuman itu, pintu ruang ganti terbuka dan masuk seorang pria yang ternyata adalah seorang sutradara pertunjukan sekaligus suami Salma, sekaligus calon ayah dari bayi yang sedang Salma kandung. Ternyata, kasih sayang Salma kepada Doug memang nyata dan tulus, tapi bukan cinta romantis seperti yang selama bertahun-tahun Doug bangun di kepalanya, melainkan hanya rasa kasihan. Doug tetap bisa tersenyum sopan dan mengucapkan selamat, lalu pas si sutradara iseng bertanya pekerjaannya, dia jaga martabat dengan menjawab kalau dia di bisnis anjing. Tepat di malam itu, Doug pulang ke tempat penampungan hewan dengan hati yang sudah hancur berkeping-keping, dan emosinya meledak sendirian di lorong shelter, menyalahkan dirinya yang sempat berharap perempuan yang lebih tua, cantik, dan sukses itu akan mencintai pria di kursi roda. Tapi saat tubuh Doug jatuh ke lantai di antara kandang yang terbuka, anjing-anjing itu tidak takut pada kemarahannya. Mereka justru datang satu persatu lalu berbaring mengelilinginya sampai dia tertidur. Di momen itulah Doug semakin yakin kalau cinta anjing-anjingnya itu nyata, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Sesuatu yang tidak pernah dia dapat dari manusia, bahkan dari perempuan yang paling dia sayang sekalipun. Never lie when they talk about love. Beberapa waktu kemudian, dua pejabat datang ke shelter dengan kabar buruk. Pemerintah memutuskan menutup tempat itu dengan alasan defisit anggaran dan keluhan warga soal bau. Doug pun menunjukkan kalau biaya operasional shelter nyaris nol berkat donasi dan adopsi rutin. Tapi yang ternyata alasan sebenarnya adalah tanah shelter sudah dijual ke pengembang properti. Waktu Doug bertanya nasib anjing-anjingnya, pejabat menjawab dengan bahasa birokrasi standar kalau mereka akan dipindahkan ke fasilitas yang lebih tepat. Tapi buat Doug yang pernah berpindah dari satu panti ke panti lain, kalimat itu cuma kode halus untuk memisahkan keluarganya, dan dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi saat hari penertiban tiba, polisi dan petugas datang ke shelter dan menemukan kandang-kandang yang sudah kosong. Doug ternyata sudah memindahkan seluruh kawanannya semalam sebelumnya ke gedung baru, sebuah sekolah terbengkalai yang sudah dia survei dan pastikan aman. Setibanya di sana, dia memberi sinyal kepada anjing kepercayaannya bernama Polly, masih Polly yang sama dengan yang dulu mengejar Richie di luar penjara. Polly, tell the others, okay? Tentu saja rumah baru itu butuh listrik, makanan, obat, dan perawatan, sementara penghasilan Doug nol. Dia pun mencari kerja dengan modal gelar sarjana biologinya, tapi gelar itu ternyata tidak berguna di situasi ini. Restoran cepat saji, toko tempat laundry, kafe, admin all shop, dan usaha lain semuanya menolak Doug karena kursi roda dan penampilannya.
Klub yang Doc masuki ternyata tempat pertunjukan drag dengan para performer yang sedang berlatih riasan tebal, wig, dan kostum panggung. Buat yang belum tahu, drag adalah seni pertunjukan di mana seorang artis membangun persona panggung melalui riasan kostum, gestur, dan lip sync atau nyanyian, dan istilahnya tidak otomatis menjelaskan identitas gender pemainnya. Doc awalnya datang karena lowongan bartender, tapi posisi itu sudah terisi. Saat dia lihat panggung, lampu, dan musik di tempat itu, semua keterampilan teater dari Salma dan musik klasik dari ibunya akhirnya ketemu di satu pekerjaan yang cocok untuk dia. Tapi pemilik klub bernama Rodney malah melontarkan komentar diskriminatif soal orang berkursi roda yang menurutnya bukan target tontonan klub. Doc pun menjawab dengan singkat dan dingin. I can stand. Para performer lain mendesak Rodney untuk memberi Doc satu kesempatan. Doc pun pakai wig pendek, gaun hitam, dan riasan tebal sambil membangun persona seorang diva Prancis legendaris bernama Edith Piaf. Lagu yang Doc pilih adalah La Foule, lagu klasik Edith Piaf tentang dua kekasih yang dipertemukan kerumunan lalu dipisahkan oleh kerumunan yang sama. Lagu yang lirik dan emosinya sangat relate dengan kisah Doc dan Salma. Begitu lagu selesai, tirai sempat terlambat ditutup dan kaki Doc mulai goyah karena penyangganya kehilangan daya. Untungnya, kru backstage langsung sigap menangkap dan mendudukkannya kembali. Dari hasil penampilannya itu, Rodney pun memberinya pekerjaan tetap setiap Jumat malam. Tapi di balik tepuk tangan dan sorot lampu itu, ada sisi Doc yang tidak pernah dilihat penonton klub. Setelah panggung selesai, dia kembali ke kamar, membersihkan make up, melepas wig, menghapus lipstik satu persatu, lalu membersihkan tubuhnya sambil duduk di wastafel karena tidak bisa berdiri bebas. Pekerjaan satu malam seminggu tentu tidak cukup untuk membiayai sekolah terbengkalai dan ratusan anjing. Jadi Doc mengembangkan dua bisnis sampingan. Yang pertama, jadi mak comblang yang mencocokkan anjing dengan pemilik kesepian. Dan yang kedua, jadi layanan perlindungan. Tapi penghasilan itu masih kurang dan jawabannya datang dari anjing-anjingnya sendiri. Yang ternyata kalau dilatih dengan benar, anjing bisa memahami seluruh perintah Doc. Mulai dari yang sederhana seperti mengambil bahan kue di dapur, sampai yang rumit seperti masuk ke jendela kamar mandi yang terlalu sempit untuk manusia, menenangkan anjing penjaga rumah, lalu kabur membawa perhiasan tanpa membunyikan satupun alarm, alias menjadi perampok jenius IQ 200++ sekaligus Robin Hood versi anjing. Doc menyebut aksinya sebagai redistribusi kekayaan karena dia hanya mengambil kekayaan yang berlebih, meski begitu pada dasarnya itu tetap saja pencurian. Dan pada suatu hari, seorang pemuda bernama Juan datang ke markas Doc membawa seekor anjing kecil ras Australian Labradoodle yang terluka. Juan pernah kerja sebagai tukang listrik di markas itu dan anjing kecil tadi ditemukan oleh seorang pemilik laundry bernama Marta. Saat Doc memeriksa kaki belakang anjing kecil itu, kemampuan biologi yang dulu dia pelajari di kuliah akhirnya berguna. Dia bisa dengan mudah mendiagnosa kenapa anjing itu cedera lalu berjanji akan merawatnya. Tapi Juan tidak datang hanya untuk membawa anjing kecil itu. Dia menjelaskan kalau Marta sedang punya masalah besar dengan seorang bos gangster lokal. Bos gangster itu baru saja buka bar di kawasan itu dan langsung memungut uang perlindungan dari para pemilik toko. Setoran Marta terus dinaikkan tiap minggu sampai dia tak mampu lagi membayar dan harus menjual perabot warisan orang tuanya. Karena Marta selama ini selalu membantu Doc, dia pun memutuskan membalas budi. Tapi caranya bukan datang langsung membawa pasukan anjing menyerbu bar. Doc justru mengirim seekor anjing kecilnya dengan sebuah ponsel di mulutnya supaya Doc bisa berkomunikasi langsung dengan bos gangster itu dari jarak jauh. Anjing kecil itu menyelinap di antara kursi, sepatu, dan kaki anak buah sampai akhirnya menyerahkan ponsel itu ke meja bos gangster. Tak lama setelah itu ponsel pun berdering dan bos gangster mengangkatnya dengan bingung. Setelah memperkenalkan diri, Doc menanyakan satu hal sederhana, yaitu apakah bos gangster itu masih ingin punya anak di masa depan. Tepat saat si bos kebingungan dengan pertanyaan aneh itu, seekor anjing pemburu kepercayaan Doc ikut menyelinap masuk ke ruangan dan
Could be very dangerous for you. Yang lucu sekaligus pintar, anak buah bos gangster memang bawa pistol, tapi mereka tidak punya sudut tembak yang aman karena anjing pemburu itu berada tepat di bawah meja. Jadi satu ruangan penuh gangster bersenjata praktis dibikin tak berdaya oleh penempatan satu anjing yang sangat presisi. Dari sambungan telepon itulah Doc mendesak bos gangster supaya berhenti memeras Martha, dan kalau dia menolak, hari itu juga dia bisa kehilangan satu bijinya dan selamanya tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Wonderful. Now give the phone back to Mickey, please. We have a deal? We have a fucking deal. Secara fisik, bos gangster itu selamat dan Martha sejak hari itu tidak lagi diperas. Tapi penghinaan di depan seluruh anak buahnya jelas akan jadi bibit dendam yang harus dibayar tunai. Sementara Doc sibuk dengan operasi anjing-anjingnya, ada satu orang yang ternyata bisa membaca pola yang tidak dilihat polisi, yaitu seorang penyelidik klaim asuransi, dan dia sedang mewawancarai salah satu korban perampokan. Korban itu menjelaskan kalungnya hilang dengan rumah terkunci, semua jendela tertutup kecuali satu jendela kamar mandi yang terlalu kecil untuk dimasuki manusia, dan anjing penjaga rumah pun tidak sekalipun menggonggong. Si penyelidik pun meminta seluruh rekaman dari 12 CCTV di rumah itu, dan begitu memutar ulang frame demi frame, dia menemukan seekor anjing kecil masuk ke rumah, bermain dengan anjing penjaga rumah, lalu kabur sambil membawa sesuatu di mulutnya. Dari rekaman CCTV lain, si penyelidik juga mendapatkan pelat nomor sebuah kendaraan, mencocokkannya dengan database registrasi polisi, dan langsung mengetahui identitas serta alamat Douglas Munro. Tapi bukannya menyerahkan bukti ke polisi, dia justru datang ke klub drag malam Jumat, duduk di antara penonton dan memuji pertunjukan Doc sebagai penggemar berat. Setelah pertunjukan selesai, dia mengundang Doc untuk makan malam, lalu diam-diam membuntuti taksi Doc saat pulang ke gedung tua tempat dia tinggal. Tentu saja, kedatangan si penyelidik sudah diawasi sejak pintu depan. Sederet anjing penjaga sudah memantau langkahnya, dan sinyalnya diteruskan dari anjing ke anjing sampai ke ruangan Doc. Di ruangan dalam, Doc masih dengan santainya memasak untuk makan malam. Si penyelidik pun langsung membeberkan video, daftar perhiasan curian, dan koneksi semuanya ke Doc. Tapi tujuannya bukan menyerahkan ke polisi, dia mau seluruh perhiasan untuk dirinya sendiri. Pas Doc mengejek konsep itu, si penyelidik langsung mengeluarkan pistol dan menembakkan satu peluru ke langit-langit sebagai peringatan. Oh, so it's all about money. Doc pun pura-pura panik dan menyerahkan kombinasi brankas. Si penyelidik pun membuka lemari dan mengambil tumpukan perhiasan. Tepat saat dia mau meninggalkan tempat itu dengan semua perhiasan itu, Doc menyinggung kembali undangan makan malam yang tadi si penyelidik tawarkan di klub. Yang tidak disadari si penyelidik adalah sambil bicara ramah dan memasak cili seperti yang dulu ibunya buat, Doc sebenarnya sudah mengaktifkan seluruh kawanannya yang bergerak tanpa suara di balik rak dan lorong. Begitu cili dinyatakan siap dan si penyelidik lengah, inilah yang terjadi. Sementara di sisi lain kota, si bos gangster akhirnya menemukan cara untuk menebus penghinaan di bar dulu. Dia menangkap Juan yang tahu persis lokasi markas Doc, lalu menyiksanya sampai babak belur untuk memaksanya buka mulut. Juan yang tidak kuat lagi pun akhirnya menunjukkan jalan menuju markas Doc sambil bersumpah demi Tuhan kalau lokasinya benar. Tapi alih-alih membebaskan Juan, bos gangster itu justru langsung menembaknya. Sebuah penegasan kalau pria ini tidak akan menghormati kesepakatan apapun. Suara tembakan terdengar sampai ke ruangan dalam markas dan Doc langsung tahu musuhnya sudah di depan pintu. Pasukan bos gangster masih menganggap remeh karena yang mereka hadapi cuma pria di kursi roda dan kawanan anjing. Tapi setiap kali masuk ke lorong sempit, satu anjing kecil muncul sebentar untuk memancing mereka, lalu kabur lewat celah yang tidak bisa dilewati manusia. Begitu para gangster terpisah dari kelompoknya, anjing-anjing besar menyergap dari samping dan belakang, menjatuhkan tubuh dan membuat senjatanya lepas, lalu menggigit mereka hingga tewas.
Jangan kira juga Duck cuma duduk manis di kursi roda kasih perintah, dia juga mempertaruhkan tubuhnya dan mengambil shotgun yang selama ini sudah dia simpan. Kemudian pindah dari satu posisi tembak ke posisi lain melalui lorong tersembunyi. Merasa semakin terdesak, bos gangster memanggil salah satu anak buahnya bernama Rico dan tidak mendapat jawaban. Dia naik darah dan memerintahkan untuk membawa senjata yang lebih berat. Senjata yang lebih berat itu merobek dinding, memecahkan kaca, dan membuka jalur baru ke ruang utama. Doc dan bos gangster akhirnya saling menembak dari dua sisi tembok yang sudah penuh lubang. Doc terjatuh dan di antara tembakan itu dia merangkak kembali ke kursi rodanya. Bos gangster pun mengikuti Doc ke ruang utama dan sudah siap untuk menghabisi pria berkursi roda itu dan... Doc berhasil menghabisi bos gangster dan seluruh anak buahnya, tapi tubuh Doc sudah penuh luka dan gedung markasnya hancur berat. Dia pun mengumpulkan anjing-anjingnya, menaikkan mereka ke truk, lalu kabur dari markas yang akan membawa kita ke momen yang kita lihat di awal cerita. Dan inilah jawaban kenapa pria itu berlumuran luka, kenapa pakai gaun merah muda, dan kenapa truknya penuh anjing. Setelah seluruh cerita selesai, di ruang interogasi Evelyn meminta waktu untuk memproses semua yang dia dengar. Tapi Doc justru bilang percakapan ini saja sudah sangat membantunya dan dia menyebut dirinya harus membuat keputusan tentang hidupnya. Doc pun berterima kasih kepada Evelyn dan menyisakan sebuah pertanyaan terakhir dari Evelyn, yaitu kenapa Doc mau membuka diri kepadanya. Made you open up to me. We both have something in common. Dari menit pertama Doc duduk di ruangan itu, dia sudah membaca seluruh luka yang Evelyn sembunyikan. Luka soal Melvin dan luka soal ayahnya sendiri yang sama-sama pria kasar. Sehingga Doc merasa Evelyn mirip dengan dirinya. Evelyn pun meninggalkan area tahanan dengan keputusan yang berat. Sementara Doc yang ditinggal sendirian mulai berdandan kembali, menata wig dan riasannya bukan untuk menyamar, tapi untuk memilih bagaimana dia ingin tampil di hadapan keputusan akhirnya, persis seperti yang dulu Salma ajarkan, kalau seseorang tidak suka refleksinya, dia bisa mengubahnya. Di luar markas, satu anjing mengeluarkan lolongan panjang sebagai sinyal berkumpul dan Polly bersama kawanan menjawab. Di hari Minggu pagi itu, pusat tahanan yang biasanya penuh petugas terasa sangat sepi. Anjing-anjing pengintai masuk lebih dulu lewat pintu, melumpuhkan seorang penjaga di meja dan masuk koridor, sampai kelompok utama akhirnya mencapai ruang Doc. It's time to go. I will have no regrets. Di sini kita diingatkan lagi kalimat Doc di awal kalau dia bisa berjalan tapi hanya untuk menuju kematiannya. Setiap langkah bisa menggeser peluru di sumsumnya dan membunuhnya seketika. Tapi inilah keputusan bebas terakhir yang Doc pilih untuk hadir di depan Tuhan dengan caranya sendiri. I'm ready. I will have no regrets. That is Tamat. Doc Monroe bukan orang yang lahir sebagai monster. Dia hanya seorang anak yang dibuang manusia dan diterima anjing, lalu tumbuh menjadi pria yang menggunakan satu-satunya keluarga yang mau menerimanya sebagai pasukan, kursi roda, dan perpanjangan tubuhnya.
Duck memang mencuri, mengatur kematian, dan memakai anjing sebagai kekuatan, tapi pertanyaan terbesar film ini bukan apakah Duck pahlawan atau penjahat, melainkan siapa yang sebenarnya menciptakan dia. Ayahnya yang kejam, kakaknya yang pengecut, masyarakat yang menutup pintu, atau dunia yang selalu menolak orang yang berbeda. Di sekitar kita mungkin tidak ada kandang sabung anjing, tapi anak-anak yang dianggap domba tersesat oleh keluarga sendiri yang tumbuh dengan ayah pemarah dan kakak yang ikut-ikutan jahat jumlahnya tidak sedikit. Dan setiap satu dari mereka membawa pertanyaan yang sama dengan Duck, yaitu apakah Tuhan masih percaya kepada mereka ketika manusia di sekitarnya tidak sekalipun pernah mencoba. Saya Tobi bukan Mobi, mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.